Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Handayani. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh lama perendaman larutan temu kunci Bossenbergia rotunda terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Yang pertama, latar belakang. Ikan asin teri nasi sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang murah dan bergizi. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ikan asin teri nasi mengandung formalin. Formalin pada makanan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan keracunan. Contohnya seperti diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Namun terdapat juga penelitian untuk menurunkan formalin pada makanan. Contohnya seperti lama perendaman menggunakan larutan temu kunci seperti penelitian saya. Rumusan masalah, apakah ikan asin teri nasi yang beredar di pasar tradisional Kota Yogyakarta positif mengandung formalin? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh variasi lama perendaman larutan temu kunci? Yang ketiga, berapa lama perendaman yang efektif untuk menurunkan kadar formalin terbanyak? Tujuan penelitian, untuk mengetahui ikan asin teri nasi yang beredar di pasar tradisional Kota Yogyakarta mengandung formalin atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variasi lama perendaman larutan temu kunci. Yang ketiga, untuk mengetahui lama perendaman yang efektif untuk menurunkan kadar formalin terbanyak. Keaslian penelitian. Yang pertama, pada tahun 2018, Jamharirah dan Hanum meneliti tentang efektivitas temu kunci terhadap penurunan kadar formalin pada ikan tuna. Yang kedua, tahun 2018 juga, Eolia meneliti tentang perendaman pengaruh sari belimbing wuluh terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Yang ketiga, tahun 2018, Tawakalni meneliti tentang pengaruh waktu perendaman sari buah nanas terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi yang beredar di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Yang keempat, tahun 2019, Pratama meneliti tentang pengaruh variasi konsentrasi lidah buaya atau aloe vera terhadap penurunan kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, saya meneliti tentang pengaruh lama perendaman larutan temu kunci terhadap kadar formalin pada ikan asin teri nasi di pasar tradisional Kota Yogyakarta. Ikan asin teri nasi yaitu merupakan ikan ekonomis penting jenis pelagis kecil yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Formalin merupakan larutan yang dibuat dari 37% formaldehida dalam air. Temu kunci merupakan salah satu tanaman rempah asli dari Asia yang beriklim tropis yang memiliki beberapa banyak khasiat sebagai obat tradisional karena kandungan yang ada di dalamnya yang bervariasi, antara lain minyak atsiri, saponin, dan flavonoid pinosterolin. Kerangka teori formalin biasanya dimanfaatkan untuk desinfektan, pengawet mayat, pembasmi lalat, bahan dalam pembuatan parfum, bahan perekat untuk produk kayu lapis. Namun, terdapat juga yang menyalahgunakan formalin. Contohnya seperti pengawetan bahan pangan, yaitu pada mie, tahu, ayam, dan ikan segar. Formalin pada makanan dapat diturunkan kadar formalinnya. Contohnya seperti lama perendaman, perebusan, pencucian, dan penyimpanan dingin. Yang saya akan lakukan yaitu perendaman. Perendaman dapat dibagi menjadi 3 variasi, yaitu variasi suhu, variasi lama perendaman, dan variasi konsentrasi, sehingga dapat diketahui pengaruh terhadap penurunan kadar formalin. Kerangka konsep ikan asin teri nasi nantinya yang sudah diuji menggunakan tes kualitatif secara tes kit, yaitu nanti hasilnya positif atau negatif. Kemudian diuji lagi perlakuan pengaruh perendaman larutan temu kunci dengan variasi waktu. Kemudian dilanjutkan dengan uji kuantitatif dengan metode titrasi asidimetri, kemudian dianalisis deskriptif dan pengolahan data. Analisis kadar formalin. Analisis kualitatif menggunakan tes kit formalin, kemudian analisis kuantitatif menggunakan metode asidimetri. Jalannya penelitian. Yang pertama, preparasi. Preparasi meliputi pengumpulan sampel uji formalin dan persiapan sampel. Uji kuantitatif
yaitu pada uji formalin reaksi yang digunakan yaitu test kit formalin, dan Aquades. Kemudian uji kuantitatif, yang pertama pembuatan kontrol positif untuk uji formalin, 2. Pembuatan larutan baku HCl1N 1000 ml, ketiga pembakuan 1000 ml larutan HCl1N, keempat pembakuan 1000 ml NaOH1N, kelima pembuatan H2O2 10%, keenam titrasi blanko dan 50 ml NaOH1N. Yang ketujuh pembuatan larutan temu kunci 100%. Yang ke-8 penetapan kadar formalin. Yang ke-9 perlakuan lama perendaman. Ke-10 penetapan kadar formalin pada ikan asin terinasi sesudah perlakuan atau sesudah perendaman. Yang ke-11 analisis data. Hasilnya berikut merupakan hasil dari uji kualitatif. Dari 25 sampel ikan asin terinasi, 1 sampel tidak mengandung formalin dan 24 sampel mengandung formalin. Berikut hasil pembakuan larutan baku. Yang titrasi pertama, normalitasnya 0,997, kedua 0,984, yang ketiga 0,977, sehingga normalitasnya rata-ratanya menjadi 0,985. Hasil titrasi blanko. Dalam penelitian ini dilakukan titrasi blanko karena untuk pembanding dan mengetahui besarnya serapan oleh zat yang bukan analisis, untuk mengurangi kesalahan disebabkan oleh zat bereaksi, pelarut, atau kondisi percobaan. Hasil titrasi blanko replikasi 3 kali berturut-turut yaitu 49,20 ml, 49,50 ml, dan 49,80 ml, sehingga rata-ratanya menjadi 49,50 ml. Berikut hasil penetapan kadar formalin sebelum dan sesudah perlakuan. Yang sebelum perlakuan, kadar formalinnya 836%, perendaman selama 20 menit 312%, 40 menit 279%, 60 menit 246%, 80 menit 213%, dan yang terakhir perendaman selama 100 menit 115%. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variasi lama perendaman larutan temu kunci mempunyai pengaruh terhadap penurunan kadar formalin dalam ikan asin terinasi. Peningkatan menurunnya kadar formalin pada setiap lama perendaman berbeda-beda. Yang paling berpengaruh yaitu pada perendaman 100 menit. Mekanisme penarikan kadar formalin yaitu ketika ikan asin terinasi direndam dengan larutan temu kunci, formalin tersebut akan terangkat oleh senyawa saponin, maka saponin akan larut dan membentuk misel. Berikut ini gambar miselnya. Cara kerja misel seperti surfaktan, yaitu senyawa aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan yang sekaligus memiliki gugus hidrofilik dan hidrofobik. Bagian yang berbentuk setengah lingkaran berikut ini merupakan bagian kepala dan kemudian berinteraksi dengan air, yaitu bersifat polar, sehingga formalin tersebut dapat larut bersama air. Hal ini terjadi karena kemungkinan keberadaan dua gugus tersebut terdapat pada surfaktan yang bersifat polar dan non-polar dalam senyawa saponin. Berikut uji analisis statistik. Yang pertama, diuji normalitasnya menggunakan Kolmogorov, hasilnya normal. Kemudian yang kedua, diuji homogenitas menggunakan one way ANOVA, hasilnya tidak homogen. Yang ketiga, Kruskal-Walsh, terdapat pengaruh. Yang keempat, Mann-Whitney, terdapat perbedaan antara konsentrasi lama perendaman. Kesimpulannya, ikan asin terinasi yang beredar di pasar tradisional kota Yogyakarta, dari 25 sampel yang digunakan, 25 diantaranya positif mengandung formalin setelah diuji secara kualitatif menggunakan test kit formalin. Yang kedua, penetapan kadar formalin sebelum perlakuan sebesar 836%. Yang ketiga, waktu yang efektif dalam menurunkan kadar formalin pada ikan asin terinasi menggunakan larutan temu kunci dengan konsentrasi 100%, yaitu selama 100 menit dengan persentase kadar formalin yang diturunkan 86,24%. Semakin lama waktu rendam yang dibutuhkan, semakin besar kadar formalin pada ikan asin terinasi yang dapat diturunkan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.